Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya, kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan berlimpah-limpah di dalam hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Kita ingin belajar dengan sebuah topik makna dan arti daripada berbuah. Saya merenungkan, dan tentu kita sudah banyak membaca, seringkali mendengar khotbah tentang Yohanes 15 ayat 1-8 tentang berbuah. Berbuah itu begitu penting karena itu memuliakan Bapa, itu menunjukkan bahwa kita adalah seorang murid. Tetapi kita perlu belajar, paham betul-betul sehingga makna dan arti dari kata berbuah itu betul-betul kita pahami. Karena kalau kita cuma sekedar tahu, tidak paham sungguh-sungguh, justru kita bisa miss. Justru kita pikir kita berbuah, ternyata kita tidak berbuah. Kita pikir kita melakukan ini dan itu sebagai tanda berbuah. Padahal itu bukanlah menunjukkan kesejatian daripada apa yang Yesus katakan, yaitu berbuah yang sebenarnya. Karena itu kita ingin belajar makna dan arti daripada berbuah itu sendiri. Jadi di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta, Bapa akan memberikan apa yang kamu kehendaki. Dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan dengan jelas sekali Bapak Ibu bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, itu jika kamu berbuah banyak. Jadi memuliakan Tuhan ini ada kaitannya erat sekali dengan berbuah banyak. Jadi berbuah banyak itu ada kaitannya dengan memuliakan Bapa. Bukan sekedar berbuah, tapi buahnya banyak. Be fruitful, bermultiplikasi. Ini penting sekali. Karena itu yang pertama, buah itu menunjukkan pohonnya apa. Dalam Matius pasal yang ke-7, ya, di situ kalau kita lihat Yesus menyatakan dengan jelas sekali bahwa ketika pohon ara tidak mungkin dia berbuah semak duri, atau sebaliknya, ya, tidak mungkin semak duri itu berbuahkan pohon ara. Karena itu kalau saudara perhatikan di dalam pasal 7 ayat 15, topiknya tentang pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan, jadi buah itu menunjukkan identitas jati diri daripada pohonnya. Yesus berkata, di akhir zaman ini akan muncul banyak kepalsuan-kepalsuan, dan kita alat ukurnya itu adalah buah. Alat ukurnya adalah buah, bukan yang lain. Karena ketika kepalsuan itu datang, dia mirip sekali menyerupai yang asli. Ya, serigala-serigala yang buas ini berbulu domba, dia di luarnya domba. Jadi sangat sulit untuk kita bisa memahami, mengetahui ini apa yang sebenarnya. Bahkan iblis, dia tidak muncul sebagai iblis, tapi iblis menyamar. Alkitab menyebut adalah the angel, malaikat terang. Jadi ini yang kita harus waspadai, karena akhir zaman sebelum Yesus datang munculnya kepalsuan-kepalsuan, Kristen palsu, gereja palsu, pendeta palsu, nabi palsu, rasul palsu, gembala palsu, Kristen palsu, jemaat palsu. Ya, banyak yang palsu-palsu akan keluar. Dan antara imitasi dengan yang asli ini terkadang kelihatan sama. Emas sama-sama kuning, warnanya kuning, tapi yang satu bukan emas, cuma imitasi. Dan kita jangan sampai terjebak. Dan di sini Yesus mengajarkan sebuah prinsip, dari buahnya lah kamu akan kenal mereka. Dia umpamakan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Nggak mungkin.
Semak duri nggak akan pernah bisa mengeluarkan buah anggur. Atau buah ara dari rumput duri, nggak mungkin kita ambil buah anggur, buah ara dari rumput duri. Demikianlah setiap orang yang baik, dia pasti menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ayat 20, dari buahnya kamu akan mengenali mereka. Dari buahnya. Jadi buah menunjukkan jati diri siapa pohonnya. Jadi kalau ada orang Kristen cerita tentang kebaikan, cerita tentang kerohanian, cerita tentang firman Tuhan, tapi buahnya kelihatan. Apa buahnya? Oh, ternyata tukang gosip. Oh, ternyata bikin pecah belah. Oh, ternyata saudaraku bikin masalah. Oh, ternyata dia menghakimi. Oh, ternyata buah-buahnya daging. Gak mungkin dong. Pohonnya itu adalah roh. Pohonnya adalah kebenaran. Pasti pohonnya juga adalah daging. Artinya belum tuntas. Jangan-jangan dia lahir barunya belum lahir baru. Dia cuma sampai pada titik agama. Sehingga Yesus berkata, celakalah kamu hai orang-orang beragama. Celakalah kamu hai imam-imam, orang-orang Farisi. Kenapa? Mereka di luarnya kelihatan bagus. Mereka seperti kuburan. Wah, indah. Di kuburan itu kalau saudara pergi ke kuburan kampung Kristen, waduh, bagus, lebih bagus dari rumah-rumah mungkin. Terbuat dari marmer, wah, semuanya. Tapi kalau kita korek di dalam, ternyata dalamnya penuh dengan kebusukan dan tulang belulang, bau bangke, banyak cacing, ya, kotor sekali. Jadi jangan sampai kita, Bapak Ibu, ya, penting ini. Jadi kita bukan agama membangun kebaikan dari luar, coba mencapai ke dalam. Tidak bisa begitu. Tapi kekristenan yang benar, kekristenan yang sejati, yang berbuah, dia mulai dari dalam. Karena itu coba periksa bagaimana hidup kita. Apakah kita sudah berbuah-buah? Apakah kita menjadi presentasinya Tuhan? Persoalan orang Kristen hari ini, kita mempermalukan nama Tuhan. Kita seringkali tidak bisa mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Kemarin minggu anak saya khotbah, kita ini mirip siapa? Apakah kita semakin mirip dunia? Apakah kita semakin mirip dengan Tuhan? Kalau kita anak Tuhan, harusnya kita makin mirip Tuhan. Berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Kamu jangan serupa dengan dunia. Kita harusnya semakin serupa dengan Kristus. Prinsip penyembahan kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Kalau Yesus adalah Tuhan kita, pasti buahnya keluar adalah buah-buah yang terbaik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik mengeluarkan buah yang baik. Atau sebaliknya, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Karena itu, berbuah ini bicara tentang dengan siapa kita ini, jati diri kita ini. Karena buah menunjukkan pohonnya. Apakah kita bisa menunjukkan Kristus? Karena itu saya mau ajak kita, ya, kita belajar seperti Bapa di surga, seperti Kristus yang mengasihi orang yang tidak bertobat maupun orang yang sudah bertobat. Dia memberikan matahari kepada orang baik, juga kepada orang yang tidak baik. Dia berikan untuk orang yang mengenal dia maupun orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa bedanya perfeksionis dengan sempurna? Perfeksionis itu adalah nilainya bukan 100, tapi 1333,3,7 mungkin. Dia nggak bisa nyampe, orang lain juga nggak bisa nyampe. Dia tuntut orang seperti itu. Tapi kita disuruh, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Matius 5 ayat 58 itu. Dalam hal apa? Ayat sebelumnya, kalau kamu berbuat baik hanya untuk orang yang berbuat baik, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya, tapi kita harus berbuat baik walaupun orang berbuat jahat. Dan ini menarik dunia. Itulah Tuhan. Ya, Tuhan itu memberi ruang. Bukan hanya waktu kita berhasil, tetapi waktu kita gagal, waktu kita jatuh, Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau kita ingin sempurna, kita mulai mirip dengan Tuhan, ya kita mulai belajar ada ruang. Karena itu mari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua kita belajar memberi ruang. Kita tidak lagi datang dengan tuntutan dan penghakiman. Buah menunjukkan pohonnya apa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kau berkati semua umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Lawat dan tolong semua, supaya kami terus berbuah-buah memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.